Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohman Hikmat, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran yang juga merupakan juara pertama Duta Baca Jawa Barat tahun 2020. Di sini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi mengenai literasi kesehatan. Besar harapan saya jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan juga jika teman-teman ada yang ingin diklarifikasi, langsung tanyakan kepada saya dan juga langsung klarifikasi kepada saya boleh di kolom komentar ataupun langsung tanyakan kepada moderator. Sebelum kita memulai materinya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu literasi kesehatan. Literasi kesehatan merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat. Keputusan kesehatan ini tidak hanya digunakan ketika kita sakit, tetapi juga digunakan untuk yang sehat sampai dengan yang sakit. Karena yang sehat harus tetap menjaga kesehatannya dan terus meningkatkan kualitas kesehatannya. Terlebih yang sakit harus menjadi sehat. Nah, dengan adanya literasi kesehatan, tentu akan banyak sekali manfaat dan dampak yang diberikan kepada kita pribadi. Nah, pentingnya untuk literasi kesehatan ini sehingga kita lebih memahami diri kita sendiri. Sehingga hal-hal yang kita lakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Dan poin penting yang lain dalam literasi kesehatan adalah khususnya di masa pandemi COVID-19. Kita menjadi lebih tahu hal apa yang akan kita lakukan, hal apa yang tidak boleh kita lakukan, sehingga tindakan-tindakan yang akan dan tidak kita lakukan ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Dan untuk teman-teman semuanya, perlu banget agar kita menjaga kesehatan kita, tentunya tindakan yang akan kita lakukan akan berdasarkan pada pengetahuan kita. Dan poin pentingnya berarti kita harus membaca dan membaca tentang kondisi dan juga kesehatan kita saat ini. Kenapa literasi kesehatan itu sangat penting, khususnya di era sekarang, di mana semua orang serba menggunakan media sosial dan teknologi pun semakin meningkat, semakin perkembangan zaman. Nah, karena perkembangan media sosial ini akan menyebabkan banyaknya hoax di maraknya media sosial dan penggunaannya pun semakin meningkat tentunya setiap tahun. Bisa dibayangkan, remaja yang masa sekarang itu lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan gadgetnya atau gawainya masing-masing dibandingkan interaksi langsung dengan orang lain. Nah, dengan semakin berkembangnya media sosial ini, hoax pun angkanya semakin meningkat. Media sosial dipenuhi oleh berita-berita yang belum tentu bisa divalidasi kebenarannya. Dan akibat hoax yang muncul dan semakin banyak di media sosial, ini menyebabkan literasi kesehatan pun tidak bisa lebih optimal lagi. Hoax mengenai literasi kesehatan ini sangat-sangat membunuh kondisi kesehatan kita. Terlebih tidak hanya kondisi kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Dan pun yang poin penting dalam maraknya hoax di media sosial ini adalah kita akan melakukan kesalahan tindakan, misalkan muncul hoax mengenai penanganan dari diabetes mellitus. Dan hal tersebut adalah hal yang tidak terbukti dan juga belum tentu bisa divalidasi bukti kebenarannya. Ketika kita melakukan intervensi atau tindakan tersebut, alih-alih untuk mencegah ataupun mengobati diabetes mellitus, malah kita mempertambah dari dampak diabetes mellitus itu tersendiri. Bukannya hilang dari penyakit, tapi malah menambah dari penyakit. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pentingnya literasi kesehatan. Kenapa literasi kesehatan ini sangat dipentingkan, khususnya di masa pandemi COVID-19. Informasi yang berlebihan dan hoax yang semakin bermunculan mungkin membuat diri kita stres dan juga terlebih media yang kadangkala membuat kita semakin terprovokasi terkait dengan isu-isu yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya di masa pandemi COVID-19, banyak sekali isu-isu kesehatan yang justru jatuhnya lebih membuat informasi-informasi hoax yang dikemukakan di depan publik. Dan hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap setiap orang yang membacanya. Entah itu dari kondisi kesehatan mental ataupun entah itu dari kondisi kesehatan fisik. Barangkali ada orang yang salah menggunakan tindakan yang diinformasikan tersebut, nantinya malah akan membuat kondisi kesehatan fisik seseorang akan lebih buruk lagi.
Dan pun untuk kita semuanya, khususnya kita semua yang mengikuti webinar hari ini harus lebih peka terkait dengan informasi-informasi yang disebarkan. Informasi yang bermunculan harus kita validasi kembali informasinya. Dan pun ketika kita mau melakukan tindakan medis, alangkah lebih baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Karena poin penting dari melakukan tindakan medis adalah didampingi oleh tenaga kesehatan yang memang betul-betul paham mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, dalam menanggapi isu-isu yang bermunculan ini, khususnya isu-isu hoax terkait dengan kondisi kesehatan, penting sekali untuk kita membatasi dari informasi-informasi. Namun, membatasi bukan berarti tidak membaca sama sekali, namun kita membaca dari informasi-informasi yang memang bisa divalidasi pertanggungjawabannya. Contoh-contoh lain seperti isu-isu yang sekarang semakin marak bermunculan, seperti contohnya pemerintah tak akan umumkan lagi kasus positif COVID-19. Harga vaksin corona, perusahaan kembangkan vaksin adalah kunci. Jadi memang banyak sekali informasi-informasi terkini yang belum tentu bisa divalidasi. Nah, misalkan kita mendapatkan informasi seperti ini. Pemerintah tak akan umumkan lagi kasus positif COVID-19. Coba kita cari informasi yang benar-benar real dari pemerintah. Misalkan dari Kominfo yang memang benar-benar Kominfo ini merupakan benar-benar kementerian yang dinaungi oleh pemerintah secara langsung. Lalu yang selanjutnya, harga vaksin corona. Apakah benar vaksin corona ini sekarang sudah bisa dimunculkan? Jadi benar-benar kita harus validasi informasi-informasi terkini dan dari sumber yang terpercaya tentunya. Kayak misalkan informasi tersebut berasal dari kementerian, otomatis kita bisa cek dari website kementerian terkait apakah benar atau tidak. Kalau misalkan dari perusahaan, coba kita cek perusahaan apa yang mengembangkan vaksin corona. Kita bisa cari dan validasi informasi tersebut agar kita tidak mudah terprovokasi, apalagi kita tidak mudah mengganggu kesehatan mental kita terlebih di masa pandemi COVID-19. Ditambah isu-isu terkini terkait dengan corona, isu-isu terkini terkait dengan kondisi kesehatan yang lain. Jadi poin penting yang perlu kita lakukan adalah berhenti menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Ada dua dampak dari literasi kesehatan yang mana jika kita jalankan dengan optimal akan memberikan dampak yang positif. Namun jika kita tidak menjalankan literasi kesehatan secara optimal, maka akan menghasilkan dampak yang negatif. Yang pertama, yaitu akan berdampak terhadap kondisi kesehatan tubuh kita, dan yang kedua akan berdampak terhadap biaya kesehatan yang biasa kita keluarkan untuk mengecek kondisi kesehatan kita. Dampak dari literasi kesehatan seseorang adalah yang pertama, ketika literasi kesehatan seseorang rendah, maka akan berpengaruh pada kurangnya pengetahuan mengenai tindakan kesehatan yang bersifat pencegahan, perawatan, dan pengobatan diri, terlebih yang bisa dilakukan secara mandiri. Sehingga untuk yang literasinya rendah justru akan lebih rentan terkena penyakit dan juga akan memperburuk kondisi kesehatannya. Berbeda dengan seseorang yang memiliki literasi kesehatan yang tinggi, maka akan lebih mengetahui tindakan yang benar dalam pencegahan kesehatan itu seperti apa, pencegahan penyakit itu seperti apa, dan juga bagaimana melakukan perawatan serta pengobatan diri terkait dengan kondisi kesehatan atau permasalahan kesehatan yang terjadi di tubuh pribadi. Lalu, dampak literasi kesehatan yang selanjutnya adalah orang yang memiliki tingkat literasi kesehatan yang rendah 1,5 kali lebih sering datang ke dokter atau ke rumah sakit dan 3 kali lebih banyak mendapatkan resep obat dibandingkan dengan orang yang memiliki literasi kesehatan yang baik. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki literasi kesehatan yang rendah justru akan lebih sering datang ke dokter untuk mengeluhkan kondisi kesehatannya dan juga lebih sering mendapatkan resep obat. Nah, berbanding terbalik dengan orang yang justru literasi kesehatannya baik karena mungkin kondisi kesehatannya justru lebih baik dan juga lebih sehat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan seseorang agar kita mengetahui hal apa saja sih yang menyebabkan kita memiliki tingkat literasi kesehatan yang rendah atau seperti apa. Yang pertama disebabkan oleh penurunan kemampuan berpikir yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang ketika menangkap informasi. Nah, dalam hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor usia, yang mana ketika usia kita semakin tua atau semakin bertambah, ini akan mempengaruhi kemampuan berpikir kita dalam memahami proses informasi, khususnya adalah informasi kesehatan. Sehingga kita sebagai generasi muda penting sekali untuk rajin membaca dari sekarang agar di masa tua nanti kita akan memiliki proses berpikir yang jauh
lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak membaca informasi dari sejak dini. Yang selanjutnya adalah faktor pendidikan, di mana pendidikan dapat mempengaruhi pekerjaan serta pendapatan seseorang, sehingga dalam hal ini ketika kita memiliki pendidikan yang rendah tentu akan berpengaruh juga terhadap tingkat literasi kesehatan kita. Dan pun ketika kita memiliki pekerjaan yang memang berbeda dibanding dengan yang lain, akan mempengaruhi pendapatan kita. Apakah pendapatan kita mencukupi untuk mencari informasi terkait dengan kondisi kesehatan atau tidak, atau mungkin untuk ke klinik untuk mengecek kondisi kesehatan kita seperti apa, apakah memenuhi atau tidak. Dan tentunya pendidikan ini pun benar-benar akan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin kita aware terhadap kondisi tubuh kita pribadi, sehingga untuk orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi biasanya akan lebih peduli terhadap kesehatannya. Ini tidak menutup kemungkinan justru yang memiliki pendidikan rendah pun bisa saja memiliki kepedulian lebih tinggi terhadap kesehatannya, karena memang ini kembali lagi ke individunya masing-masing. Namun untuk pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan dibekali pengetahuan yang lebih tinggi pula, sehingga kepedulian terhadap kondisi kesehatan pun bakal jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Yang selanjutnya adalah status pekerjaan yang akan mempengaruhi kemampuan ekonomi seseorang, sehingga hal ini pun akan menyebabkan pendapatan seseorang sanggupkah atau tidak sanggup untuk menuju ke pelayanan kesehatan. Biasanya orang-orang yang memang memiliki status pekerjaan yang lumayan bagus ini akan lebih peduli dan juga akan lebih rajin untuk datang ke pelayanan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya, dan juga akan lebih rajin untuk membaca informasi dan juga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan baik itu secara langsung maupun secara virtual untuk mengetahui kondisi kesehatannya, dan akan lebih peduli lagi. Berbeda dengan status pekerjaan yang memang pendapatannya tidak sebanyak yang lain, itu biasanya akan lebih mementingkan kebutuhan perut ataupun akan lebih mementingkan makanan yang bisa dimakan dibandingkan dengan mementingkan kondisi kesehatannya. Namun untuk hal tersebut ini sekali lagi tidak peduli kaya atau tidak, tapi ini tentang seberapa aware kita terhadap kondisi kesehatan kita. Bagaimana cara kita menjaga kondisi kesehatan kita dibandingkan dengan membeli makanan yang memang tidak sehat, lebih baik kita menjaga kondisi kesehatan kita. Ini tidak lepas oleh status ekonomi seseorang, tapi sedikit banyaknya mempengaruhi. Dalam memahami literasi kesehatan, tentu di era media sosial seperti ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hoax, karena banyak sekali informasi-informasi yang disajikan, baik itu di media sosial maupun di media massa, yang belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, yuk kita kenali mengenai apa itu hoax dan apa saja dampaknya bagi kita. Berikut merupakan definisi dari hoax itu tersendiri. Hoax merupakan berita palsu atau berita bohong yang mana informasi tidak sesuai dengan yang sesungguhnya dan tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berita palsu ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara faktual maupun secara ilmiah. Jadi bisa disimpulkan bahwa hoax ini merupakan berita palsu ataupun berita bohong yang belum tentu kebenarannya dan sulit untuk divalidasi kebenarannya, baik itu sesuai dengan fakta maupun sesuai dengan ilmiah. Sehingga akan banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari kita mempercayai hoax, karena yang pertama, kita akan mudah terprovokasi. Terlebih isu-isu hoax ini biasanya akan lebih mudah menguras emosi kita, karena biasanya provokator-provokator melalui kata-kata ini biasanya menyajikan informasi-informasi hoax, baik itu dari judulnya yang memang sudah menguras emosi, lalu informasi selanjutnya justru tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu, apa sajakah penyebab dari hoax itu tersendiri? Yuk kita kenali lebih jauh mengenai penyebab. Dan untuk penyebab yang pertama, yaitu biasanya ketika kita mendapatkan informasi, kita langsung membagikan informasi tersebut ke grup-grup WhatsApp kita, ke grup-grup yang lain dari yang kita miliki, dan kita sebelum menyebarkan informasi tersebut malas untuk membaca informasinya. Karena kita biasanya memiliki keinginan untuk terlihat update dibandingkan yang lain. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita langsung menyebarkan ke grup-grup yang kita miliki. Padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya dan faktanya seperti apa. Namun karena saking inginnya kita terlihat update di hadapan teman-teman kita di grup-grup yang kita miliki, jadi kita langsung menyebarkannya saja. Maka dari itu poin penting dari
Penyebab yang ini adalah bagaimana cara kita ketika kita mendapatkan informasi itu kita baca terlebih dahulu. Kita mengklarifikasi terlebih dahulu apakah bacaan tersebut atau informasi tersebut benar adanya atau tidak, agar kita tidak semudah itu langsung menyebarkan ke teman-teman kita padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Lalu yang selanjutnya biasanya ketika kita tidak ada kerjaan dan kita selalu memegang gawai seharian atau gadget seharian, ini menyebabkan kita sering meng-scroll media sosial kita. Contohnya, misalkan ketika kita tidak memiliki kerjaan dan kita memiliki banyak waktu luang, kita lebih sering menghabiskan waktu kita untuk scroll Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan di media sosial tersebut biasanya tersaji berbagai macam informasi. Dan informasi tersebut ada yang benar dan juga ada yang tidak. Nah, ketika kita mendapatkan informasi yang tidak benar, akhirnya kita terlalu mempercayainya sehingga kita termakanlah oleh isu-isu atau informasi-informasi yang hoax dan belum tentu kebenarannya. Dan kita pun akibat mempercayai hal tersebut, kita pun melakukan tindakan-tindakan yang belum tentu kebenarannya ataupun kita menceritakan ulang dari informasi yang kita dapatkan kepada orang lain. Padahal informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar dan informasi yang bohong. Sehingga dari hal tersebut, teman kita menceritakan lagi kepada teman yang lain dan akhirnya seiring berjalannya waktu, isu hoax tersebut semakin menyebar ke seluruh orang. Dan itulah poin penting dari hal ini adalah ketika kita tidak memiliki kerjaan, alangkah lebih baiknya kita mengerjakan hal-hal yang produktif dibandingkan bermain gadget atau gawai. Kita coba cari kesibukan dan coba kita membuat konten mungkin atau hal-hal positif yang lainnya dibandingkan scroll media sosial dan mencari informasi yang belum tentu kebenarannya. Lalu, apa sajakah dampaknya untuk remaja terkait dengan literasi kesehatan ini dan juga terkait dengan maraknya isu hoax yang muncul di sekarang ini? Nah, tentu ini akan berdampak sekali karena remaja ini biasanya memiliki keingintahuan yang tinggi dan juga terus-terusan untuk mencari informasi. Bayangkan jika remaja mencari informasi di media sosial ataupun di website lainnya, namun mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, bahkan mendapatkan informasi yang hoax, dan remaja tersebut mempercayainya. Lalu, jika remaja tersebut mempercayainya, biasanya dengan keingintahuan yang tinggi, mereka akan mempraktikkan hal tersebut atau menggunakan informasi yang mereka dapatkan untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika informasi yang benar ya tidak apa-apa. Lalu jika informasi yang mereka dapatkan adalah informasi yang hoax, tentu akan berdampak negatif juga pada diri mereka. Misalkan mereka mendapatkan informasi terkait dengan pendidikan seksual. Lalu informasi tersebut justru adalah informasi yang tidak benar dan malah mereka praktikan. Lalu hal tersebutlah yang akan menyebabkan rasa keingintahuan mereka tinggi namun tidak dibarengi dengan pendidikan yang cukup dan juga pengawasan yang cukup dari orang tua, maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk, khususnya terkait dengan pengelolaan kesehatan seksual mereka. Bagaimana jika mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Hanya dari informasi-informasi hoax justru akan menyebabkan masa depan remaja kita ini bisa jadi lebih buruk atau mungkin bisa menyebabkan suramnya masa depan remaja Indonesia. Oleh karena itu, perlu sekali di masa media sosial seperti sekarang ini untuk dilakukan pengawasan oleh orang tua agar remaja ataupun anak tidak semena-mena dalam mengelola media sosial ataupun dalam mengelola gawai yang mereka gunakan, sehingga kita dapat menyelamatkan generasi remaja kita. Saking pentingnya remaja untuk masa depan negara kita, oleh karena itu, ini ada pepatah yang menyebutkan bahwa remaja adalah gambaran negara kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saking pentingnya remaja untuk masa depan negara kita perlu diselamatkan dari sekarang. Perlu kita didik dengan baik anak-anak atau remaja yang kita miliki sekarang ini agar tidak terjerumus ke dalam isu-isu hoax ataupun tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar, sehingga remaja kita ini ketika kita sudah bekali ilmunya, sudah kita awasi dengan baik dan sudah kita didik dengan baik, justru akan menghasilkan remaja yang potensial dan memiliki perjuangan yang optimal untuk memajukan negara kita. Berikut ada quotes atau kata-kata mutiara yang bisa kita lihat dan dengarkan bahwa situasi seperti ini mungkin di masa pandemi ya, sangat membuat hidup kita semakin sulit. Namun, kita harus mengenali dan mengendalikan diri kita, mengendalikan coping stress kita, dan peduli terhadap orang terdekat atau
bangun lingkungan yang kuat juga. Karena kenapa? Karena kita harus membangun orang terdekat, minimal orang terdekat dan lingkungan yang terdekat dari kita agar lebih kuat lagi dan tidak terjangkit oleh isu-isu hoax, sehingga kesehatan mental dan kesehatan fisik lingkungan di sekeliling kita pun bisa menjadi lebih sehat lagi. Khususnya generasi remaja yang sekarang ini serba daring, sekolah daring, kuliah daring, di mana kalau kita tidak pantau penggunaan gawai mereka, mungkin saja ketika pelaksanaan sekolah daring sambil membuka informasi-informasi yang memang tidak dibenarkan dan juga tidak diketahui kebenarannya seperti apa. Hal tersebut menyebabkan dampak-dampak yang negatif justru kepada remaja-remaja yang kita tidak awasi. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita perbaiki remaja kita demi negara kita di masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya dan juga ingin mengklarifikasi informasi yang saya sampaikan untuk berkomentar di kolom komentar ataupun menanyakan langsung kepada moderator.